Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 ciri-ciri kamu sudah mulai melupakan mantan. Ya. Jadi sebenarnya ciri-cirinya banyak ya. Misal kita mulai tertarik dengan orang lain. Ya, artinya kita bisa membuka hati kita untuk orang lain. Itu tanda bahwa kita sudah mulai melupakan mantan. Tetapi ada tanda-tanda yang memang sifatnya lebih ke dalam. Ya. Jadi tidak tergantung kepada daya tarik yang ada di luar kita. Itu sifatnya lebih ke dalam, memang diri kita sendiri, dan itu adalah ciri bahwa kita sudah mulai melupakan mantan. Jadi kalau kita tertarik kepada orang lain, itu kan sangat tergantung kepada kehadiran orang-orang yang masuk kemudian ke dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau orang-orang seperti ini belum hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa melihat ciri-cirinya. Tetapi ada ciri-ciri yang memang betul-betul pada diri kita sendiri. Dan itu adalah tanda bahwa sesungguhnya kita sudah mulai melupakan mantan. Artinya kita sudah mulai move on. Ciri-cirinya yang pertama, kita sudah tidak pernah lagi membicarakan mantan. Ya, biasanya kita ketemu keluarga, curhat dengan teman, sahabat, ya, cerita dengan orang tua, dan seterusnya. Apa yang selalu kita bicarakan? Kita selalu membicarakan mantan. Ya, pokoknya asal ketemu teman atau sahabat yang juga mengenal baik mantan, kita selalu curhat tentang mantan. Sekarang sudah tidak pernah. Ya, kalau kita ketemu mereka, ya kita bicara tentang pekerjaan kita bicara tentang kuliah kita bicara tentang hobi kita, dan masih banyak lagi. Kita tidak pernah membicarakan mantan. Itu penting sekali, karena memang tanda orang masih mencintai atau tanda orang mencintai, itu dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai itu. Ya, man ahabba syai'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan banyak membicarakan ya orang yang ia cintai tersebut. Nah, ketika kita berhenti membicarakan mantan, kita tidak tertarik lagi untuk curhat tentang mantan, itu tanda yang sangat penting ya bahwa kita sudah move on. Kita sudah mulai melupakan mantan. Ya. Jadi, itu kan yang tahu kita sendiri itu. Misalnya ya, keluarga kita nanya tentang bagaimana kabarnya mantanmu. Kita tidak tertarik ya untuk membicarakannya. Kita mengganti topik pembicaraannya dengan yang lainnya. Ya. Begitu juga ketika kita sedang merenung. Biasanya kalau kita sedang merenung sendirian, itu selalu tuh ya yang kita panggil adalah kenangan kita bersama mantan. Tetapi sekarang tidak. Ketika kita sedang sendirian, kita melamun, kita merenung, maka kita akan memikirkan tentang pekerjaan kita, tentang masa depan kita, tentang hobi kita, apa yang akan kita lakukan, dan seterusnya. Tidak pernah kita memikirkan tentang mantan atau memanggil kenangan-kenangan indah kita bersama mantan. Kemudian cirinya yang kedua,
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh cirinya yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, tadi kita sudah tidak pernah membicarakan mantan. Yang kedua, kita sudah tidak peduli dengan mantan. Jadi rasa penasaran kita dengan apapun yang dia posting di media sosialnya itu sudah pudar. Ya, kita sudah tidak lagi pernah mengintip-ngintip media sosial mantan. Kita sudah tidak pernah ngelewati rumah mantan. Kalau biasanya kita kangen banget tuh kepada mantan, apa yang kita lakukan untuk mengobati rasa kangen kita? Ya, kita melihat fotonya masih saja kangen. Paling tidak kita melewati rumahnya dengan harapan dia sedang berdiri di depan rumahnya, kan begitu harapannya. Kalaupun tidak melihat mantan, melihat rumahnya saja, kita sudah merasa amat sangat bahagia. Tapi sekarang tidak. Kita sudah tidak peduli dengan mantan, kita sudah tidak pernah lagi melewati rumahnya, kita sudah tidak pernah lagi mengunjungi tempat-tempat yang punya banyak kenangan dengan mantan. Misal tempat di mana kita pertama kali ketemu dengan mantan. Tidak pernah kita kunjungi lagi sekarang ya. Nah, kalau ada dua ciri ini, itu menunjukkan sesungguhnya kita sudah mulai melupakan mantan. Kita sudah mulai move on. Jadi sekali lagi ya, bahwa melupakan itu bukan lupa namanya, lupa wajahnya, lupa rumah mantan, lupa pekerjaan mantan, bukan begitu. Tetapi ketika kita sudah melupakan mantan, kita sudah melupakan rasa cinta kita kepada mantan. Kita sudah melupakan rasa kangen kita kepada mantan. Termasuk juga kita sudah melupakan rasa pahit ketika dikhianati oleh mantan. Nah, artinya sekarang ketika kita sudah merasakan dua ciri-ciri ini, kita sudah siap. Jika memang ditakdirkan ada seseorang yang akan menjadi jodoh kita, jodoh terbaik dalam hidup kita, akan ketemu dengan kita, kita sudah siap untuk menerimanya. Ya, nah karena itu sekarang jadilah yang terbaik. Ya, kalau kita bekerja sebaik-baiknya dan jadi yang terbaik. Karena apa? Karena manusia yang terbaik, dia pun akan menemukan jodoh yang terbaik. Ya, misalnya kalau kita punya kekayaan 10 miliar, itu level orang yang akan datang mendekat dalam kehidupan kita. Juga mereka yang kira-kira kekayaannya sama dengan kita. Kalau kita pintar, maka orang yang akan mendekat dan dipertemukan dengan kita juga orang yang sama-sama pintarnya. Kalau kita terkenal, orang yang akan mendekat kepada kita itu juga kira-kira orang-orang yang terkenal. Nah, maka berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena jodoh kita, insya Allah, ya, adalah orang-orang yang terbaik, sebaik apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita capai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.